Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab selain dosa menghujat Roh Kudus, juga ada dosa memadamkan Roh Kudus dan juga dosa mendukakan Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan secara khusus melihat apa ya maksudnya ketika Alkitab mengatakan orang percaya, ya meskipun sudah percaya kita masih bisa mendukakan roh. Untuk itu mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-32. Ya, Efesus pasal keempat, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang akan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Efesus pasal keempat ayat yang ke-30 ini kita menemukan satu-satu kalinya ya Paulus mengatakan berkenaan dengan mendukakan roh. Dan ternyata dari sini kita seharusnya jelas apa yang Paulus maksudkan dengan mendukakan Roh Kudus. Ketika sesama orang percaya ya saling menyimpan kepahitan, menyimpan kegeraman, kemarahan, ketika persekutuan tubuh Kristus penuh dengan pertikaian, fitnah begitu ya. Saudara, inilah yang Paulus maksudkan dengan mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya, ketika di dalam tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus ada keramahan, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saudara, pada waktu itulah kita sebetulnya sedang menyukakan Roh Kudus. Sehingga ayat ini mengingatkan kita ya, jangan kita menganggap, oh hanya dosa dengan Tuhan itu serius. Ya kalau saya sampai murtad, ya kalau saya sampai kemudian menyembah berhala begitu ya, itu sesuatu hal yang serius. Tetapi ya kalau cuma sekedar saya tidak mau tahu kepada orang lain gitu ya, atau saya tidak mau menyapa yang lain, ya atau saya cuma jengkel kepada yang lain begitu ya, saya tidak mau terlibat di dalam persekutuan tubuh Kristus, ya enggak apa-apalah. Yang penting kan saya ke gereja begitu ya, perkara saya masih menyimpan kepahitan dengan si A atau si B, ya enggak apa-apalah, Tuhan mengerti begitu ya. Saudara, ayat ini ternyata mengatakan tidak. Ya, pada waktu kita berbuat kesalahan atau kita menyimpan kepahitan dengan dendam kepada saudara seiman kita, ternyata Alkitab mengatakan itu bukan cuma dosa terhadap sesama. Ya, Alkitab mengatakan kita sedang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Nah, sebaliknya, pada waktu kita saling memperhatikan, ya pada waktu kita saling mengampuni, jangan juga kita berpikir, ya itu kan sederhana. Bukan seperti kita KKR memenangkan banyak orang. Ternyata juga tidak. Ya pada waktu kita mempunyai relasi yang baik antara saudara seiman, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang Paulus ajarkan ini persis sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Betul kan? Karena Yesus juga mengajarkan, jikalau engkau tidak mengampuni, ya engkau akan dalam kesulitan. Ya berdoalah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama kan? Demikian juga Yesus mengatakan, bagaimana orang tahu kalau engkau adalah anak-anakku? Ketika engkau saling mengasihi, maka dunia akan tahu engkau adalah anak-anakku. Ya, sehingga apa yang Paulus ajarkan di sini sama ya dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan yang kita bisa baca di dalam Injil. Sehingga mari kita yang rindu menyukakan hati Tuhan, ya mari kita juga rindu mempunyai persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Kita yang tidak ingin mendukakan hati Tuhan, biarlah kita juga tidak menyimpan dendam, dengki, iri, dan sejenisnya kepada yang lain. Mari kita boleh mempunyai persekutuan yang indah. Mari kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.